Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Didin selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Aminita Chandarevi dengan NIM P17620233059, tingkat 1A. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Ketersediaan darah di Unit Transfusi Darah Palmerah Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Pada bulan Desember 2019 di Provinsi Wuhan, China, terjadi peristiwa luar biasa akibat virus pada bidang kesehatan karena merupakan virus jenis baru yang sebelumnya tidak pernah teridentifikasi. Virus penyebab COVID-19 ini dinamai dengan SARS coronavirus 2 menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti MERS dan SARS. Lalu kemudian menamai virus penyebab penyakit COVID-19 ini dan nama SARS coronavirus 2. Wabah COVID-19 akhirnya menyebar ke hampir tanggal 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia secara resmi mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Dengan pengumuman tersebut, Indonesia resmi memasuki masa pandemi COVID-19 yang belum selesai. Dampak pandemi ini banyak adalah sektor kesehatan. Salah satu yang terkena dampak pandemi adalah Palang Merah Indonesia. Pasokan kantong darah telah berkurang secara signifikan selama pandemi ini karena institusi biasanya menampung lebih sedikit darah yang didonorkan. Berkurangnya persediaan risiko tertular penting dalam melaksanakan kegiatan donor darah untuk menjaga umat manusia dari segala latar berdarah secara harafiah darah orang lain. Kurangan cadangan darah yang sampai 10 orang per 1000 penduduk. Jumlah ini tergolong kecil, menyelamatkan satu atau lebih nyawa dengan mendonorkan darah. Sayangnya masih banyak orang yang tidak dianjurkan kesehatan. Mendonorkan darah memberikan banyak manfaat bagi penerima agar menurunkan risiko penyakit kanker, menurunkan berat badan, kesehatan mental. Pandemi COVID-19 menyebabkan jumlah kematian pasien semakin meningkat. COVID-19 memerlukan mengurangi jumlah kematian juga meningkat di rumah sakit di seluruh Indonesia. Sementara jumlah ketersediaan plasma konvalesen yang ada di UGD PMI tidak sebanyak permintaan rumah sakit yang semakin meningkat. Oleh karena itu, peningkatan penyediaan plasma konvalesen sangat penting di UGD PMI untuk melakukan perawatan tambahan terhadap pasien COVID-19. Plasma konvalesen yang dihasilkan harus berkualitas dan memenuhi sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan pengujian memenuhi persyaratan. Transfusi plasma COVID-19 khususnya untuk pasien dilakukan dengan menggunakan plasma darah yang mengandung antibodi pengobatan situasi darurat yang bertujuan untuk meningkatkan angka transfusi plasma konvalesen merupakan salah satu objektif terapi dan banyak dibicarakan di seluruh dunia. Terapi ini adalah konsep imunitas pasien mengandung antibodi dan memberikannya analisir virus di dalam tubuh pasien tersebut. Dan sembuh akan memberikan efek terapi mengikat virus atau patogen lain, menetralisir lain yang dimediasi oleh toksisitas. Hal ini menjadi suatu peluang untuk strategi pengobatan jangka pendek. Yang paling banyak referensi saat ini menunjukkan bahwa transfusi plasma konvalesen dapat memberikan hasil klinis yang lebih baik dan laboratorium kasus COVID-19 mencari sehingga permintaan tidak konvalesen dilakukan dari sampel pasien dan donor sebelum dilakukan darah pasien memastikan bahwa donor dan darah yang ditransfusikan memang bermanfaat untuk proses kesembuhan pasien. Jika darah donor tidak dapat ditransfusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.